Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom saudara. Pagi hari ini saudara kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saya terus membagikan tentang menjadi maksimal saudara. Dan biarlah ayat ini menjadi renungan buat kita di dalam 5 menit ke depan ini. Dari Yakobus 1 ayat yang ke-19, 20, 21 menjadi ayat bacaan kita. Yang berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal menjadi maksimal saudara, di ayat ini saya mendapatkan poin yang menarik yang menjadi rema buat saya saudara. Dikatakan dengan sangat jelas, dikatakan, hai saudaraku, dikatakan yang kukasihi, ingatlah karena ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Wow. Kalau engkau dan saya hari-hari ini ke depan, saudara, tahun 2022 ingin menjadi maksimal di dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dalam segala aspek hidup kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini ialah, biarlah setiap kita saudara bisa mengontrol emosi kita. Lambat untuk marah saudara, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena begini saudara, orang bisa dengan knowledge-nya, dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya, dia bisa mendapatkan satu posisi yang terbaik dalam hidupnya. Syuk, saudara. Namun saudara, ya, posisi yang terbaik tidak akan pernah bertahan saudara ketika dia tidak bisa menguasai emosionalnya. Ya, IQ boleh tinggi, tapi EQ juga saudara harus mendampinginya supaya dia tetap bisa stabil di dalam setiap apapun tantangan yang dia hadapinya. Banyak orang punya pintar yang hebat saudara, tetapi dia lemah di dalam penguasaan emosional. Oleh karena itu saudara, ya, kalau engkau ingin maksimal tahun depan saudara, jadilah pribadi yang bisa mengontrol emosi kamu. Pak, memang nggak bolehkah orang Kristen malah? Boleh saudara. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik saudara dan perlu kita luruskan, boleh kita berikan saudara. Ya, Yesus pernah marah ketika bait Allah saudara dipakai untuk berjual beli saudara. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika saudara saya hobinya marah-marah saudara. Ini yang nggak boleh saudara. Ya, Mazmur 37 ayat 8 berkata begini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, saudara. Jadi kalau engkau suka marah, saudara, engkau tidak akan pernah bisa maksimal kebaikan. Kalau engkau suka marah dan tidak bisa kontrol emosional kamu, mungkin hari ini kau bisa naik, saudara. Tapi sambat laun, saudara, engkau akan turun kembali oleh karena engkau tidak bisa kontrol emosi. Saya teringat tentang Kain, saudara. Waktu itu dia sudah maksimal saudara. Semuanya masuk dalam titik maksimal. Ketika mereka mempersembahkan, Habel dan Kain mempersembahkan untuk Tuhan. Semuanya ya, dari ladang-ladangnya dipersembahkan oleh Kain saudara. Habel juga maksimal mempersembahkan korban daging dombanya, dipersembahkan sama Tuhan. Mereka ada dalam titik tertinggi saudara. Semuanya mengalami kemaksimalan. Tapi saudara, Kain tidak bisa kontrol emosionalnya. Ketika adiknya persembahannya diterima dan persembahan dia diabaikan, tiba-tiba Alkitab katakan, saudara, dalam Kejadian 4 ayat 5 dan 7, Kain panas hati, Kain muram saudara. Lalu dari situlah kebencian, amarah menguasai dia dan akhirnya dia membunuh adiknya Habel saudara. Pagi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau ingin maksimal dan bertahan di dalam titik kemaksimalan, jadilah pribadi yang bisa menguasai emosionalmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.